sosial ya. Ini biasanya kalau yang ini kan aplikatif banget nih, berguna dalam kehidupan sehari-hari ya. Berkaitan jual beli, untung rugi, habis itu juga nabung menabung, habis itu diskon, gitu juga kan berkaitan ya dengan kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman lebih bisa memahaminya ya. Itu. Kita langsung aja ke nomor 1. Sebuah mobil antik berharga 54 juta sedang diskon akhir tahun sebesar 10%. Nah, sebelum ke sini, kalau ada berkaitan dengan diskon, maka ada perbandingan rumusnya nih. Apa perbandingan rumusnya? Bahwasanya perbandingan apa? Berarti diskon itu berarti kan bayar ya. Berarti harga bayar dibanding harga label atau harga sebelum diskon itu sama dengan 100 diskon itu kan mengurangi 100% diskon dibagi 100. Nah, kita gunakan prinsip perbandingan ini berkaitan dengan jual beli ya yang ada diskonnya. Nah, harga bayar dibanding harga label itu sama dengan 100 min diskon per 100. Yang ruaskan itu persennya ya. Harga bayar, HB itu harga bayar. Harga bayar, HL itu harga asalnya. Harga asal. Itu atau harga labelnya yang dijual di pertama ya, ditawarkan pertama. Ya udah di sini apa nih? Pertama, diskon akhir tahun 10%. Jika membayar melalui ATM ABC akan mendapatkan diskon lagi 15%. Nah, diskonnya 2 kali nih. Berarti gimana bayarnya? Seandainya Doni itu membeli mobil tersebut akhir tahun dan melalui ATM ABC, maka harga yang dibayar berapa? Berarti ini kamu kali 2 kali nih diskonnya. Berarti harga bayar, harga labelnya itu 54 juta ya. 54, nolnya saya hilangin 3 dulu. Sama dengan 100 min diskon pertama. 100 min 10 per 100, kalau diskonnya 2 kali, dikali lagi. Sama 100 min diskon yang kedua. 15 per 100. Tuh. Ini jadi HB per, nolnya bisa kita coretin ya. Coret 3 nih. Nah, 3-nya habis ya, HB per 54 sama dengan 90 kali 85 per 10. Coret lagi nih. Nah, berarti dapat harga bayarnya 9 kali 85 dikali sama 54. Nah, itu hasilnya adalah 41.310. 41.310 ribu rupiah. Ada ribunya lupa. Nolnya kan tadi masih ada 3 ya. Tuh, berarti yang B. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Tuh ya. Jadi kalau berkaitan dengan diskon, maka kita gunakan perbandingan ini. Berikutnya nomor 2. Ibu membeli 50 baju seharga 4.500.000 untuk dijual kembali. Ibu menjual tiap-tiap baju seharga 99.000. Berapa persen keuntungan atau kerugiannya? Nah, kalau berkaitan dengan untung rugi, maka perbandingan gini nih. Perbandingannya adalah jual dibanding modal itu sama dengan X per 100. Nah, X-nya itu apa X-nya? X itu bisa 100 plus untung, itu kalau untung. Atau bisa juga 100 min rugi jika dia rugi. Nah, itu ya. Ini kita gunakan perbandingan kalau jual beli. Jual beli apa? Untung rugi itu kita gunakan perbandingan ini ya. Nah, ini jika untung. Ini jika untung. Ini jika rugi. Nah, kapan untung atau rugi? Jika nilai X-nya itu lebih besar daripada 100 berarti dia untung. Kalau kurang dari 100 berarti dia rugi. Tuh. Nah, sekarang kita mulai ya dari soalnya. J itu jual ya. Jualnya berapa nih?
99.000. Ribunya saya hilangin dulu ya, ribunya. Ada 50 baju, berarti 99 kali 50, ya kan? Dibagi modalnya berapa nih? 4.500.000. 4.500.000 X per 100. Nah, nolnya kamu coret nih, coret, coret. Ya kan? Terus ini coret lagi nih. 45 sama 50. 10, 9. Ini coret lagi. Nah, 11. Berarti dapat nilai X-nya ya. Berarti X-nya 11 kali 10. 110. Karena 110 itu kan lebih dari 100 nih. Karena lebih dari 100 berarti dia untung. Untung. Nah, berarti kita gunakan yang ini nih. Berarti 100 plus untung sama dengan 110. Berarti untungnya 10%. Yang A. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, sip. Oke, berikutnya ke nomor 3 dulu ya sebelum di screenshot. Selama menabung pada bank syariah, setelah 9 bulan, uangnya menjadi 2.240.000. Jika yang mendapat bagi hasil 16% setahun, maka uang yang pernah ditabung, nah kalau namanya bagi hasil itu kan menambahkan ya. Maka prinsipnya, kalau terkait dengan tabung menabung ini, berarti tabungan akhir atau tabungan kedua dibagi tabungan awal itu sama dengan 100 tambah bunga per 100. Nah, kita gunakan itu tuh. Nah, B-nya yang mana nih B-nya? B-nya itu berarti sesuai dengan soalnya nih. Ini kan dia B-nya itu adalah bunga melamanya kan 9 bulan ya. Sedangkan sini 16% mas, dalam setahun Mas ya nih. Sedangkan diminta 9 bulan, maka kita cari nilai B dalam 9 bulan dulu. Berarti B sama dengan 9 per 12 ya. Karena 9 bulan ya. 1 tahun kan 12 bulan tuh. Dikali sama 16%. Kita coret dulu nih. Ini berarti dibagi 3, 4. 16 bagi 4, 4. Berarti dia 12%. Masukin sini. Berarti T2 T awalnya berapa? Salah. T2-nya yang ada ya. T2-nya itu 2.240 nih. T awalnya belum tahu. 2.240 ribunya saya hilangin ya. Dibagi T awal sama dengan 100 tambah 12. Dibagi 100. Berarti ini kita dapat berapa nih? Ya nggak cukup ya. Kita ke sini aja deh. Berarti kita kasih silang ya. Berarti kan 2240 kali 100 sama dengan 112 kali T awalnya, tabungan awalnya. Nah, ini bisa kita coret nih. Nah, kan 2 ya. Berarti T awalnya 20 kali 100. Berarti 2 juta. Nah, berarti T awalnya adalah 2 juta. 2000 ya. Tadi kan oleh masih saya simpen 3 ya. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau Bisa, Kak. tanyakan? Gak Bentar, usah. Kak. Kenapa? Kok 16% bisa jadi 12% ya, Kak? Ya tadi kan ini dicari dulu. B-nya itu dalam berapa nih? Dalam bulan, 9 bulan B-nya. Karena tabungannya setelah 9 bulan, bukan dalam setahun. Maka kita cari nilai B-nya dulu. 1 tahun kan 12 bulan, berarti 9 per 12 dikali 16%. Coret nih, 3 per 4. Coret Ya. lagi, 4, 3 kali 4, 12%. Itu. Makanya Ya. dimasukin sini itu yang tabungannya setelah yang ditanyakan. Bukan Oh, yang ya, ngerti. 1 tahun. Ada lagi yang masih bingung? Tuh, silakan di screenshot dulu. Ya, belum? Bentar, Kak, bentar, Kak, bentar, Kak.
Boleh difoto juga kalau ada HP. Udah semuanya? Udah Kak. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, Budi membeli sepeda motor seharga 5 juta. Kemudian motor tersebut dijual dengan mendapatkan untung. Nah, kita gunakan ini tadi ya. Nah, untung berarti X-nya 100 plus U. Langsung aja ke situ. Maka harga jual sepeda motornya berapa? Berarti kan jual per modal sama dengan 100 tambah untung dibagi 100. Kita gunakan rumus yang nomor 2 tadi ya. Berarti jual per modalnya berapa? 5 juta. Saya tulis 5.000 aja dulu ya. Biar nggak kebanyakan 0. 100 tambah untung. Berarti 100 ditambah 25 per 100. Ini berarti jual per 5 juta. 125 per 100. Nah, ini kita catat aja nih. Nolnya. Oh, tadi nolnya catat aja. Apalah. Berarti kita dapat jualnya nih. Berarti jualnya sama dengan 50 dikali 125. Berarti 6 juta 250. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa Kak. Oke. Sip. Tuh silakan di screenshot dulu. Udah belum? Screenshotnya. Sudah Kak. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Bapak Zaini menabung di sebuah bank swasta sebesar 15 juta. Ini tadi ada tabungan ya, berarti pakai yang rumus nomor 3 tadi ya. Nah, nabung menabung. Dengan persentase bagi hasil 16,2/3% per tahun. Karena Bapak Zaini mau mengawinkan anaknya, maka ia mengambil uang tabungannya di bank. Ternyata uangnya sekarang menjadi 16.875. Berapa lama Bapak Zaini menabung? Berarti kita cari B kecilnya dulu ya. Berarti B kecilnya kita belum tahu. Yang diketahui adalah tabungan awal sama tabungan akhir ya. Yang ini itu kan masih B dalam per tahunnya ya. Kita nggak tahu nih B kecilnya. Ini masih misalkan B besar lah. Kita belum tahu ya. Berarti belum kita masukin ke sini nanti. Maka langkah pertama kita cari B kecil dulu dengan tadi ya caranya. Berarti kan tabungan 2 per tabungan 1. Berarti kan 100 ditambah B per 100. Ini kita dapat tabungan 2-nya. Ribunya saya hilangin ya. 16.875 per 15.000 sama dengan 100 plus B per 100. Nolnya kita coret. Nah, maka kita peroleh. Bisa kita bagi nih. 16.875 dibagi 100. Berapa tuh? 16.875 dibagi 100. Saya 168.750 nggak sih? Kan kalau dibagi 100 kan dihilangin 2 nolnya kan Kak? Oh, dibagi 100. Dibagi 150, maaf ada 50. Oh 150. 150. Oh 150 Kak. 16.875 dibagi 150. Apa tuh? Kan 112,5 ya. Sama dengan 100 plus B. 12,5. Nah, berarti dapat tuh B-nya. B-nya berapa? B-nya berarti 12,5%. Nah, tapi kan di sini bunga per tahunnya kan 16,2/3% nih. Berarti berapa bagiannya nih? Tadi kita tahu ya, rumus B kecil itu kan sama dengan N banyak bulannya dibagi 12 ya, dikali sama B besar tuh.
Nah, ya kan? Berarti dari sini kita peroleh nih 12,5 kali silang aja nih dikali 12 sama dengan N dikali 16 2 per 3. Persennya kita hilangin dulu ya. Nah, biar nggak bingung, ini 16 2 per 3 dibikin pecahan biasa dulu. Ini kan berarti 12,5 dikali 12. 16 kali 3, 48 ya. Tambah 2, 50. 50 per 3, N. Nah, kita ke sini, berarti N-nya sama dengan 12,5 kali 12 kali 3 per 50 bulan. Berapa tuh? Ini dibagi 2 ya. 25, ini kan berarti 6. Ya kan? Ini coret lagi dibagi menjadi 2. Nah, ya kan? Ini coret lagi 3. Berarti 3 kali 3, 9. Tuh, yang C. Bisa dipahamin? Iya, Kak. Sip. Yang lainnya jelas ya. Yang jawab cuma Afam doang nih. Yang lainnya bisa dipahamin? Mikael, Syahid, Emir, Bisa. Ayat. Siapa? Sip. Coba. Lanjut, nomor 6. Bu Humairah membeli 2 peti jeruk seharga 582.000. Bruto tiap peti 50 kilo dengan taraf 3%. Jeruk itu akan jual kembali dengan mengharapkan untung. Ini terkait untung tapi juga ada bruto neto ya, bruto neto utara ya. Langkah pertama, kita cari harga jual total dulu nih. Ini kan jual beli berkaitan untung rugi ya. Berarti kita pakai yang ini nih. Jual per modal sama dengan 100 tambah untung per, karena dimintanya untung 25% ya. Dari sini kita peroleh jual modalnya berapa nih? Dua petinya total segini ya. Berarti nggak perlu kamu kali 2, langsung aja. 582.000 sama dengan 100 tambah 25. 125 per 100. Nah, ini kita coret aja nih. Ini sama ini coret ya. Ini 5, ini 4. Nah, kemudian maka dapat jualnya nih. Jualnya berarti kan 582.000 dikali 5 dibagi 4. Ini kan bisa coret nih. 582 dibagi 4. Nah, ini 4-nya jelek nih. Langsung di sini deh, biar nggak bingung ya. Kita coret sini aja nih. 4 sama ini 582. Itu berarti berapa tuh? 582 dibagi 4 itu 145500 ya. Nah, tinggal kamu kali nih. Berarti jualnya itu 5 dikali 145500. Tuh, nih jual totalnya. Nggak usah kamu kali dulu nih. Kenapa? Karena tanya harga ecernya ya. Cara cari harga ecer gimana? Harga ecer itu sama dengan total penjualan dibagi netonya. Nah, neto gimana caranya netonya? Dari sini. Neto itu bruto dikurangi tara. Neto itu bruto dikurangi tara. Brutonya ini 50 kilo kan per peti ya. Berarti kalau 2 peti, berarti 2 kali 50. Nggak cukup, bawahnya aja deh. Ini berarti 2 dikali 50. Dikurangi taranya 3%. 3% dari brutonya. Berarti 3% dari 100 ya. Kan 2 kali 50 100 kan. Berarti dapat 100 dikurangi 3. Kan 3% itu 3 per 100 ya. Berarti 97. Jadi harga jualnya itu adalah 5 kali 14.500 dibagi 97. Nah, 14.500 kan dibagi 97 kayaknya bulat tuh.
Nah, ini kan 15 ya. Ini bulat nih. Ini 15.500. 5 kali 1.500 itu berarti 7.500. Jadi harga ecernya, HE itu harga ecer ya. Itu berarti 7.500 per kilo jeruknya. Bisa dipahamin? Atau ada yang masih bingung? Bisa. Oke, sip. Intinya pertama kita cari harga jual totalnya dulu, baru kemudian harga ecernya kita gunakan rumus ini ya. Jual total dibagi netonya. Ingat, dibagi sama netonya, bukan sama brutonya. Kalau nyari neto itu bruto kurangi tara. Ini neto adalah bruto dikurangi tara. Lanjut, nomor 7. Bu Rita menjual sepeda anak dengan harga 2.500.000. Dari penjualan tersebut, Bu Rita memperoleh untung 25%. Maka harga pembeliannya berapa? Berarti ditanya modalnya nih ya. Harga pembelian itu berarti kan modalnya. Modalnya Bu Rita berapa nih? Ya udah kita gunakan yang ini lagi ya. Nah, diminatnya akun untung kan. Jual per modal sama dengan 100 plus 25 per 100. Jualnya udah tahu nih, modalnya belum tahu. Berarti jualnya 2,5 juta, ribunya saya hilangin aja 0,3 ya. Per modal sama dengan 125 per 100. Kita coret nih. Ini 54 kali silang ya. Berarti 4 dikali 2.500 sama dengan 5M. 5 sama ini 5. Maka dapat M-nya 500 kali 4. Itu berarti 2.000 atau 2 juta. Yang B. Jadi modalnya Bu Rita untuk membeli sepeda itu adalah 2 juta. Bisa dipahamin? Bisa Kak, bisa Kak. Tuh silakan di screenshot atau di foto dulu 5 sampai 7-nya.